3 cara ibu rumah tangga berhenti gengsi saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar? Ibu-ibu semua semoga sehat dan tangguh selalu ya. Pernah terpikir tidak, Bu? Kalau gengsi itu ternyata jauh lebih mahal ongkosnya daripada harga beras yang setiap hari harganya hobi banget balapan sama harga emas di pasar. Kondisi ekonomi global sekarang ini memang lagi tidak menentu sekali. Bahkan para ahli bilang dunia sedang kena fenomena ketidakpastian yang bikin dompet kita semua rasanya perlu divalidasi. Terus, biar tidak kena serangan jantung mendadak. Membahas soal gengsi ini sangat penting karena banyak dari kita yang justru terjepit di tengah himpitan harga kebutuhan yang meroket. Sementara kita masih sibuk menjaga citra di depan tetangga atau grup chat wali murid. Menurut sebuah ulasan psikologi sosial, gengsi seringkali menjadi mekanisme pertahanan diri yang keliru saat seseorang merasa terancam secara finansial, padahal itu justru jadi bom waktu buat ketenangan rumah tangga kita sendiri. Ibu pasti merasakan bagaimana rasanya saat masuk ke supermarket lalu melihat label harga minyak goreng yang perubahannya lebih cepat daripada perubahan mood anak balita kita yang sedang tantrum. Fenomena ekonomi global ini bukan cuman istilah di berita televisi saja, tapi dampaknya nyata sampai ke dapur kita yang membuat kita harus makin pintar memutar logika agar tidak terjebak gaya hidup lama yang sudah tidak relevan. Tips pertama yang harus kita terapkan adalah mulai berani melakukan kurasi pertemanan dan lingkungan yang terlalu menuntut standar gaya hidup tinggi tanpa memperdulikan kesehatan mental dompet kita. Kalau biasanya kita merasa harus selalu ikut acara kumpul-kumpul sosialita yang dress code-nya saja sudah seharga cicilan motor, sekarang saatnya bilang, "Maaf Bu, saya ada keperluan lain yang lebih mendesak untuk masa depan." Coba bayangkan kalau setiap kali ada teman yang pamer tas baru di media sosial, kita langsung merasa kecil hati dan ingin beli juga, padahal saldo di rekening sudah memberikan tanda peringatan darurat. Gengsi itu ibarat memakai sepatu hak tinggi berukuran 35, padahal ukuran kaki kita 40. Kelihatannya cantik dari jauh, tapi setiap langkahnya bikin kita menderita lahir batin sampai ingin menangis. Mengakui kalau kondisi keuangan sedang tidak baik itu bukan sebuah aib, melainkan bentuk kecerdasan emosional seorang manajer rumah tangga yang visioner agar kapal tidak karam di tengah badai. Contoh nyatanya begini, kalau biasanya ibu-ibu kalau arisan harus bawa hantaran mewah demi pujian orang, sekarang ganti saja dengan menu yang sederhana tapi enak. Yang penting kebersamaannya tetap terjaga dengan baik. Cara kedua yang sangat efektif adalah dengan mengubah orientasi pujian dari orang lain menjadi kepuasan diri sendiri dalam mengelola arus kas keluarga secara efisien. Kadang kita merasa malu kalau ketahuan beli barang di pasar tradisional atau pakai baju yang itu saja saat ke kondangan. Padahal orang lain sebenarnya tidak sepeduli itu dengan apa yang kita pakai. Stand up komedi para ibu itu biasanya isinya soal bagaimana kita pura-pura sibuk telepon saat melihat tetangga bawa belanjaan banyak. Padahal kita cuma mau menutupi rasa iri yang tidak ada gunanya itu. Mari kita stop merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia, karena dunia tidak akan membayar cicilan listrik kita saat kita jatuh miskin akibat gaya hidup yang dipaksakan. Ibu harus ingat bahwa tidak ada orang yang akan menolong kita saat kita terpuruk hanya karena kita dulu sering traktir mereka demi terlihat kaya atau sukses di mata orang. Realitanya, saat ekonomi global sedang goyang seperti sekarang, keamanan finansial keluarga adalah prioritas nomor 1 yang tidak bisa ditukar dengan sanjungan sesaat dari teman arisan. Contohnya saja seperti kalau biasanya anak-anak harus masuk les ini, itu yang biayanya jutaan rupiah demi gengsi pendidikan. Coba evaluasi lagi, apakah memang itu yang mereka butuhkan? Atau cuma ambisi kita
agar terlihat keren. Menjadi ibu yang realistis itu jauh lebih hebat daripada menjadi ibu yang sosialita, tapi setiap malam sulit tidur karena memikirkan bagaimana cara menutupi tagihan kartu kredit yang membengkak. Tips ketiga yang paling ampuh adalah dengan berdamai dengan kata tidak dan mulai mencintai gaya hidup minimalis yang sebenarnya sangat menenangkan hati serta pikiran kita. Mengatakan tidak pada ajakan jalan-jalan ke mall atau makan di restoran mahal bukan berarti kita pelit, tapi kita sedang membangun benteng pertahanan untuk keluarga tersayang. Lucu memang kalau dipikir-pikir, kita seringkali membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki, hanya untuk membuat orang yang tidak kita sukai merasa terkesan dengan kita. Padahal kalau kita bisa tampil apa adanya tanpa beban, aura kecantikan alami seorang ibu justru akan terpancar lebih kuat karena tidak ada beban pikiran yang menyiksa. Contoh logis lainnya adalah saat kita mulai berani menolak tawaran cicilan barang elektronik terbaru yang sebenarnya fungsinya masih sama dengan yang kita punya di rumah sekarang. Fokuslah pada fungsi bukan pada gengsi, karena gengsi tidak akan membuat perut kenyang, tapi justru membuat kepala pusing 7 keliling setiap tanggal muda tiba. Kita sering merasa harus mengikuti tren hanya karena takut dibilang ketinggalan zaman. Padahal zaman sekarang ini yang paling tren adalah mereka yang punya dana darurat melimpah dan bebas hutang. Jadi, mari kita buat standar kebahagiaan kita sendiri tanpa perlu melihat standar orang lain yang belum tentu cocok dengan kapasitas dan kondisi dapur kita masing-masing. Ekonomi yang sedang tidak menentu ini sebenarnya adalah guru yang sangat hebat untuk mengajarkan kita bagaimana cara mengatur skala prioritas dengan lebih bijaksana lagi. Jangan biarkan tekanan dari luar merusak kedamaian batin kita sebagai nahkoda. Di rumah tangga karena kebahagiaan anak dan suami jauh lebih berharga dari sekadar gengsi. Jika kita bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, maka kita sudah memenangkan pertarungan yang sesungguhnya di kehidupan ini. Tetaplah menjadi ibu yang cerdas, hemat, dan tetap bahagia, meski kondisi sekitar sedang tidak ramah, karena keceriaan kita adalah energi utama bagi seluruh anggota keluarga di rumah. Kesimpulannya, berhenti gengsi bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan sebuah strategi cerdas untuk bertahan dan tetap kuat di tengah badai ekonomi yang sedang melanda dunia. Kita harus berani berkaca dan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pengakuan orang lain, melainkan pada ketenangan saat melihat tabungan tetap aman dan kebutuhan pokok terpenuhi tanpa drama hutang. Mari kita lepaskan beban. Beban tidak perlu yang selama ini hanya membuat langkah kita terasa berat. Lalu mulailah melangkah dengan lebih ringan dan penuh rasa syukur atas apa yang masih kita miliki. Optimisme harus tetap kita jaga karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya selama kita mau menurunkan ego dan bekerja sama dengan pasangan untuk mengatur keuangan. Ibu adalah sosok yang luar biasa kuat dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi sulit adalah bukti bahwa kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Jangan pernah merasa kecil hati hanya karena gaya hidup kita berubah. Sebab perubahan itu adalah proses pendewasaan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh di masa depan. Mari kita saling menguatkan sesama ibu, berhenti membanding-bandingkan hidup, dan mulailah merayakan setiap pencapaian kecil yang kita raih dengan penuh semangat serta keceriaan setiap harinya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.